Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan nama anggota Anggraini Puspitasari, Devi Eka Purwanti, dan Ainun Syuria. Next. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal efektivitas biaya terapi cairan kristaloid dan koloid pada pasien anak demam berdarah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Yang pertama yaitu pendahuluan. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh 4 serotip virus dengue atau denvi. Penyakit ini menjadi permasalahan kesehatan di masyarakat yang terjadi di negara berkembang maupun negara maju. Frekuensi demam berdarah telah meningkat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir di sebagian besar negara Asia dan Amerika Latin, dan kini telah menjadi penyebab utama rawat inap serta kematian pada anak-anak. Indonesia sendiri masih ditemukan endemik disertai ledakan wabah demam berdarah yang muncul pada berbagai periode tertentu. Next. Kristaloid dan koloid merupakan dua jenis cairan yang digunakan untuk menggantikan kebocoran plasma. Koloid dapat menjadi pilihan yang lebih baik karena telah terbukti dapat mengembalikan indeks jantung dan mengurangi tingkat hematokrit lebih cepat dibandingkan kristaloid pada pasien dengan shock yang tidak dapat teratasi, serta tekanan nadi kurang 10 mm hidrargyrum. Di sisi lain, biaya terapi cairan koloid diketahui lebih mahal dibandingkan cairan kristaloid. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui perbandingan efektivitas biaya penggunaan terapi cairan kristaloid dan koloid pada pasien anak demam berdarah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas biaya terapi cairan kristaloid dan koloid pada pasien anak demam berdarah periode Januari 2018 sampai Juni 2018 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu experimental single blind randomized clinical trial, yakni dengan melakukan uji klinis pada kelompok intervensi yang terdapat kelompok perbanding. Tahapannya yang pertama yaitu membagi pasien dengan diagnosis dengue fever atau dengue hemorrhagic fever yang memenuhi kriteria inklusi menjadi dua, yaitu A. Kelompok intervensi yang mendapatkan terapi cairan koloid berupa cairan gelavutin dan dilanjutkan dengan cairan ringer laktat. Yang B. Kelompok kontrol yaitu mendapatkan terapi cairan kristaloid tunggal berupa ringer laktat. Untuk kriteria eksklusi yaitu pasien yang mendapatkan terapi cairan sebelumnya dan dirujuk ke tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Yang kedua, pemberian cairan yang diberikan berdasarkan randomisasi blok. Parameter yang diukur pada penelitian ini yaitu lama rawat inap pasien dan total biaya medis berupa biaya administrasi, biaya rawat inap, biaya tindakan medis, biaya pelayanan medis, biaya obat, dan biaya laboratorium. Selanjutnya yaitu hasil. Analisis yang dilakukan yaitu menghitung rasio efektivitas biaya average curve effectiveness ratio atau ASER antara kelompok cairan kristaloid dan cairan koloid. Nilai ASER memberikan gambaran bahwa rasio biaya pengobatan per pasien dibandingkan efektivitas pengobatan yang didapatkan menunjukkan keefektifan serta efisien pengobatan seperti yang ada pada tabel berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima yaitu pembahasan. Next. Berdasarkan hasil penelitian kelompok, cairan koloid memiliki rentang lama rawat inap yang lebih singkat, sedangkan cairan kristaloid memiliki rentang lama rawat inap. Hasil penelitian lama rawat inap ini secara statistik menunjukkan perbedaan bermakna antara kedua kelompok. Secara teori, cairan yang digunakan untuk mengatasi kehilangan cairan pada ruang intravaskular
meliputi normal salin, ringer laktat, dan koloid. Cairan koloid memiliki berat molekul yang lebih besar bila dibandingkan dengan kristaloid, sehingga dapat bertahan lebih lama di ruang intravaskular, dan akibatnya dapat memberikan oksigenasi jaringan lebih baik serta hemodinamik, terjaga lebih stabil. Terapi terhadap lama rawat inap pada pasien yang mendapatkan cairan koloid lebih besar, yaitu 79% dibandingkan dengan kelompok cairan kristaloid 37%. Hal tersebut menunjukkan cairan koloid dapat mengurangi lama rawat inap pasien. Hasil perhitungan Acer menunjukkan nilai Acer yang diperoleh pada kelompok kristaloid adalah Rp62.328.000 atau efektivitas, dan Rp28.560 atau efektivitas pada kelompok koloid. Diketahui bahwa nilai Acer kelompok cairan koloid lebih rendah dibandingkan kelompok cairan kristaloid, sehingga terapi cairan koloid lebih cost efektif dibandingkan cairan kristaloid. Next. Yang keenam yaitu kesimpulan. Berdasarkan perhitungan Acer, kelompok cairan koloid memiliki nilai Acer yang lebih rendah dibandingkan kelompok cairan kristaloid, sehingga terapi cairan koloid lebih cost efektif dibanding cairan kristaloid. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.